Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang persentase bunga pinjaman online atau Pindar sudah berlaku mulai tahun 2025 ini, di mana aturan terbaru bahwa persentase bunga di Pindar itu 0,2% maksimalnya untuk pinjaman konsumtif. Nah, buat kawan-kawan yang ingin lebih jelas mengenai aturan bunga pinjol ini, kalian boleh simak video ini sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semuanya dan kalian jangan sampai terjebak dengan adanya aturan persentase bunga yang lebih kecil, di mana di tahun sebelumnya tahun 2024 itu persentase bunga pinjaman online itu adalah 0,3% maksimal untuk pinjaman konsumtif. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mendukung channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Semoga menjadi manfaat buat kawan-kawan semuanya dan semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang sudah galbay, saya ucapkan selamat karena ternyata orang-orang yang sudah galbay itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang masih merawat pinjaman online, masih rajin bayar utang pinjol dan ternyata setelah dirawat berbulan-bulan bertahun-tahun akhirnya gagal bayar juga dan berakhir dengan penyesalan. Oke, aturan terbaru tentang persentase bunga pinjaman online yang sekarang ini berubah menjadi Pindar, di mana OJK merubah nama pinjol menjadi Pindar dengan tujuan untuk menghilangkan image negatif dari pinjaman online dan yang selama ini di mata masyarakat pinjol itu sangat buruk, sehingga OJK untuk mengelabui masyarakat, OJK merubah nama pinjol menjadi pinjaman daring atau Pindar. Nah, padahal kalau menurut saya jika OJK memang ingin mengganti dan membuat aturan baru, tidak usah mengganti namanya saja, tapi cobalah dirubah segala macam sistem dan segala macam regulasi di pinjaman online tersebut, di mana OJK mungkin tidak tahu masih banyak pinjaman-pinjaman online legal yang menerapkan tidak sesuai dengan aturan dari otoritas jasa keuangan tersebut. Salah satunya yaitu mengenai aturan persentase bunga di tahun 2024, OJK menerapkan persentase bunga untuk pinjaman konsumtif itu maksimal 0,3% per hari. Tetapi banyak perusahaan pinjol yang mengakali agar tetap mendapatkan keuntungan. Di saat nasabah yang baru meminjam uang di pinjol tersebut ditawari tenor 30 hari, 60 hari, 90 hari, atau 120 hari. Tetapi saat dilakukan peminjaman di hari ke-15 sejak pencairan dana itu nasabah harus mengembalikan 80% dari jumlah hutangnya tersebut. Dengan seperti itu, si pinjol tetap mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat ya. Jadi hati-hati ketika kalian ditawari oleh pinjaman online manapun yang mana tenornya mungkin seolah-olah lama seperti 6 bulan, seperti 3 bulan dan sebagainya, tapi di hari ke-14 Anda harus mengembalikan dulu 80% dari jumlah hutang kalian dan sisanya mungkin dikembalikan di hari ke-60, di hari ke-90 atau di hari ke-120. Itulah jebakan pinjaman online. Dan mengenai aturan tentang persentase bunga yang berlaku di Januari 2025 ini, kalian harus ketahui jangan sampai kalian terjebak, dan persentase bunga ini memang betul diberlakukan menjadi 0,2% maksimal untuk pinjaman konsumtif, tapi ada hal penting yang harus kalian ketahui. Ya, oke, untuk lebih jelasnya kalian boleh lihat di layar. Aturan baru tentang persentase bunga di pinjaman online atau Pindar OJK saat ini sudah ditetapkan menjadi 0,2% untuk pinjaman konsumtif. Nah, sesuai surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI, penetapan atas batas maksimum manfaat ekonomi dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh OJK
dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian dan perkembangan industri LPBBTI. Dengan ini, batas maksimum manfaat ekonomi per hari atau persen dari pinjaman online konsumtif dengan tenor lebih dari 6 bulan turun menjadi maksimal 0,2%. Awalnya batas maksimum bunga daring atau pindar untuk tenor ini adalah 0,3%. Stop di sini dulu. Nah, kalian harus ketahui bahwa persentase bunga 0,2% maksimum untuk pinjaman konsumtif ini hanya berlaku untuk pinjaman online yang tenornya lebih dari 6 bulan, ya. Lebih dari 6 bulan. Sementara kita tahu ketika meminjam uang di pinjaman online itu tenornya antara 30 hari sampai 120 hari yang ditawarkan di iklan-iklan itu bertebaran, kalian pasti tahu lah. Ada yang menawarkan tenor 90 hari, ada yang 60 hari, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun tenornya 120 hari, di hari ke-14 setelah mencairkan dana tersebut, si pinjol meminta Anda untuk mengembalikan 80% dari hutang Anda semuanya, ya. Jadi kalian jangan sampai terjebak. Nah, ini 0,2% itu untuk tenor yang di atas 6 bulan. Nah, apakah kalian pernah meminjam uang di pinjol tenornya di atas 6 bulan? Tuliskan di kolom komentar ya, karena saya belum pernah meminjam uang di pinjol yang tenornya di atas 6 bulan. Dengan ini, batas maksimum manfaat ekonomi per hari dari pinjaman online konsumtif dengan tenor lebih dari 6 bulan turun menjadi maksimal 0,2% per hari. Nah, benar kan? Awalnya, batas bunga pinjaman daring untuk tenor ini adalah 0,3%. Sementara untuk peminjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan, batas maksimum bunganya tetap 0,3% per hari. Terhitung sejak 1 Januari 2025, penetapan batas maksimum manfaat ekonomi LPBBTI per hari disesuaikan sebagaimana tercantum dalam ketetapan keterangan resmi Selasa 31 Desember 2024. Selain untuk sektor konsumtif, OJK juga mengatur batas maksimum bunga pinjaman bagi sektor produktif. Untuk mengetahui besarnya lebih lanjut, berikut tabel lengkap batas maksimum manfaat ekonomi per hari. Batas maksimum untuk pinjaman konsumtif kurang dari 6 bulan adalah 0,3% per hari. Nah, jadi yang pinjam uang di pinjol tenornya di bawah 6 bulan tetap bunganya 0,3% per hari ya untuk pinjaman konsumtif. Lalu untuk pinjaman produktifnya 0,275%. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih membutuhkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan termasuk dari sektor LPBBTI dan kondisi industri LPBBTI yang masih memerlukan dukungan kuat pendanaan dari pemberi dana atau lender. Penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh industri non-LPBBTI. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, pinjol disediakan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Katanya itu untuk membantu, padahal faktanya yang terjadi ketika praktek pinjam-meminjam di pinjol itu justru banyak yang masyarakat yang terjerat dan terjebak ya. Jadi untuk membantu memiskinkan masyarakat, bukan untuk membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Oke ya, setuju nggak? Tuliskan di kolom komentar. Aturan baru pinjol 2025. Selain melakukan penyesuaian aturan bunga maksimum, OJK juga melakukan penguatan pengaturan mengenai LPBBTI. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang tumbuh sehat, efisien dan berkelanjutan, perlindungan konsumen atau masyarakat, serta meminimalisir potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri LPBBTI. Nah, ini teman-teman adalah aturan baru yang sudah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana hal ini jika tidak dipelajari, tidak ditelaah betul-betul oleh masyarakat, akan banyak masyarakat yang terjebak. Di mana asumsi masyarakat ketika mendengar bahwa pinjol itu bunganya maksimal 0,2% per hari,
pasti berpikir di saat meminjam uang di pinjol tersebut mereka akan dibebankan dengan bunga 0,2% per hari. Ternyata ini diberlakukan untuk tenor yang di atas 6 bulan. Sementara di pinjol itu jarang sekali, menurut saya itu ada yang tenornya di atas 6 bulan, walaupun di iklan, di tawaran iklan di media sosial yang bertebaran, memang banyak menawarkan tenor 1 tahun atau 12 bulan. Tetapi jika kita coba meminjam dan karena penasaran melihat iklan tersebut, maka yang terjadi justru banyak yang tidak sesuai dengan tawaran iklan tersebut, di mana tenor yang ditawarkan 6 bulan atau 12 bulan, tapi saat kita pinjam tenornya 6 bulan, tetapi di hari ke-15 harus mengembalikan 80%, dan yang 20%-nya di hari ke-120 atau di hari ke-6 bulan. Itu bisa saja terjadi. Itu yang harus kalian waspadai. Jangan terbodohi, jangan terkelabui dengan aturan OJK ini, jangan terbodohi dengan iklan-iklan yang menipu di media sosial. Coba kalian lebih teliti dulu sebelum kalian menyetujui semua perjanjian utang piutang dan semua ketentuan yang ditetapkan di aplikasi pinjol tersebut. Coba kalian baca-bacalah sedikit aturan-aturan tersebut. Kalau memang itu menurut kalian tidak masuk akal, lebih baik jangan pernah menggunakan pinjol tersebut. Batalkan atau urungkan niat kalian untuk meminjam uang di pinjaman online tersebut. Oke ya teman-teman, hati-hatilah terhadap segala jenis jebakan pinjaman online ataupun pindar yang mana walaupun seketat apapun aturan OJK sudah dibuat, tetap saja ada pinjaman online atau pinjaman daring yang nakal dan tetap ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari nasabahnya dengan melakukan tawaran-tawaran di media sosial tenor panjang, padahal saat dilakukan peminjaman justru periode pembayaran yang singkat. Oke lah, tenornya panjang tapi periode pembayaran yang singkat. Bahkan kebanyakan ketika ditawari tenor 30 hari saja, pembayarannya dilakukan 2 kali, di mana di hari ke-15 1 kali dan di hari ke-30 1 kali. Oke ya, hati-hati dan tetap waspada terhadap segala jenis penipuan atau jebakan yang mungkin terjadi ketika kalian melakukan pinjaman uang di pinjaman online manapun. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan mudah-mudahan setelah menonton video ini ada sesuatu yang kalian dapatkan, ada hal baru yang kalian dapatkan, dan semoga menjadi gambaran agar kalian untuk tetap ekstra hati-hati terhadap penggunaan pinjaman online. Dan kalau misalkan bisa, jika memang kalian membutuhkan uang itu, berusahalah jangan meminjam uang di pinjaman online manapun. Jadi pinjaman online itu sebenarnya hanya manis di awal, tapi setelah kalian terjebak meminjam, disitulah sedikit-sedikit atau perlahan-lahan kalian akan mulai dimiskinkan oleh pinjol tersebut. Oke, semoga ini menjadi motivasi dan buat kawan-kawan yang saat ini mungkin belum pernah menggunakan pinjol, untuk hati-hati, dan buat kawan-kawan yang sudah terbiasa menggunakan pinjol, hati-hati juga. Jangan sampai kalian terus-terusan merawat pinjol dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Oke, itulah teman-teman aturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan tentang persentase bunga yang terbaru, di mana mulai Januari itu bunganya 0,2% per hari yang berlaku untuk pinjaman konsumtif yang tenornya di atas 6 bulan. Nah, buat kalian yang saat ini mungkin masih mengalami kesulitan, baik itu memiliki utang piutang di pinjol atau kesulitan apapun di dunia ini, semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda dan memberikan jalan keluar atas segala macam permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Oke, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.